Suasana sholat id di Changhua, Taiwan lur. Gelombang pertama lur, penuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak, nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Itu mbaknya barusan pulang sholat id ya Mbak Bu Besti. Saya nggak sholat, ya Allah. Ini saya mau ke toko Indonesia, mau ngambil pientang gratis, tapi nggak tahu kebagian apa enggak. Soalnya kata bakulnya toko Indo itu 2 kloter. Jadi hari ini sama besok karena tukang masaknya itu nggak sanggup kalau masak terlalu banyak. Terus ini tadi saya disuruh segera ke toko, takut nggak kebagian kayak gitu loh. Kalau nggak kebagian sih nggak apa-apa sebenarnya ya. Oke, lampu hijau. Akhir pekan pasarnya rame banget. Wah, ada bakul degan. Tapi hujan-hujan lagi nggak pengen minum air kelapa ya. Cuma tinggal 1. Tinggal 1. Ini buat aku ya. Makasih. Ambil pentang nggak kasih pop es? Nggak usah dikasih pop es. Wah, ayo ada durian Mbak Besti. Satu cinnya 129 NT. Ya Allah. $100，100块。你没有要吃哦？哎，要连多少129一斤。谢谢。
akhir pekan toh ya. Terus aku datangnya juga lumayan pagi, jam setengah 10. Biasanya kan mesti jam setengah 11 atau jam 11 kayak gitu. Ini tadi saya beli durian. Pak Bos irungnya ya meletus-meletus mambu baunya durian. Lagi nungguin lampu merah karena lebarannya itu jatuh di hari Sabtu. Kemungkinan besok Minggu itu semua orang Indonesia, nggak semua sih ya, banyak orang Indonesia yang keluar untuk libur. Terus kalau semua pada membludak gitu biasanya Pak D dan orang-orang dari imigrasi biasanya ngecek dokumen-dokumen. Jadi teman-teman yang nggak punya dokumen resmi sebaiknya jangan keluar deh. Jangan keluar. Dan untuk teman-teman yang punya dokumen resmi jangan lupa dibawa ya. Simbah yang tetap setia dengan ketopraknya. Halo Mbak Bu Besti, saya sudah nyampe rumah. Benar kan, baru masuk rumah, hidungnya Pak Bos langsung plentus-plentus bertanya, kamu beli durian ya? Saya bilang, iya Pak Bos. Pak Bos itu juga doyan durian, cuman kalau dibawa pulang ke rumah itu rotok piye gitu, soalnya kan baunya jadi seantero rumah. Saya mau nyobain satu dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak Mbak Besti, Masya Allah. Bijinya tuh kecil banget loh. Teman-teman lihat tuh. Kata bakonya tadi ini tuh durian dari Thailand. Kalau dari Thailand itu enak, manis legit gitu loh. Terus bijinya juga kecil. Kalau yang dari Vietnam rasanya tuh beda gitu, susah dijabarkan. Oke lanjut, ini sambil masak ya Mbak Bu Besti. Hari ini sayur merah lagi sama tadi, atau tiram. Jadi sama kayak kemarin. Gitulah kalau di Taiwan tuh masaknya sama-sama ya tuh. Ini 100 NT 50.000 dapatnya segini. Oke, saya mau cerita, hari ini tuh kan sholat Id ya. 1 Syawal 1444. 1 Syawal 1444 Hijriah. Yo. How? Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah untuk Besti Onlineku dimanapun berada. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Cengengesan, maaf-maafan kayak gini. Ya memang dasarnya jegigisan kayak gini, mau bagaimana lagi. Hari ini tuh di Taipei sholat idnya itu diadakan di 3 tempat. Yang pertama di Masjid Besar Taipei, yang kedua di Taman 228, terus kemudian yang terakhir di Tamsui. Nah di masjid besar saya kurang tahu berapa kloter. Cuman yang saya tahu tadi itu ada yang siaran langsung di Taman 228. Masya Allah, yang ikut sholat itu banyak banget Mbak Besti. Sampai tadi itu katanya jadi 4 kloter, dan per kloternya itu Masya Allah dan banyak pol. Karena saya tahun ini tidak bisa ikut. Saya sebenarnya selama tinggal di Taiwan itu sama sekali tidak pernah ikut sholat id ya. Alasannya kenapa? Dulu waktu saya pertama di Taiwan 3 tahun itu saya tinggal di Nantou. Di Nantou itu di kota tempat saya tinggal tidak mengadakan sholat id karena banyak yang tinggal di pegunungan kayak gitu ya. Nantou itu daerahnya pegunungan kayak gitu. Jadi untuk sholat id kalaupun diadakan ya yang ikut mungkin cuman sedikit. Jadi tempat diadakannya sholat id yang paling dekat itu ada di Taichung, dan di tempat saya, di tempatnya majikan saya, untuk mencapai ke Taichung itu butuh waktu yang lumayan lama. Kalau saya tinggal di tempatnya majikan yang pertama dan kedua, itu terminal terdekat itu sekitar 20 menitan naik motor. Itu kalau di tempat majikan yang pertama dan kedua ya. Kalau di tempat majikan ketiga sekitar 30 menitan naik mobil itu ya.
sekitar 30 menitan naik mobil untuk mencapai terminal terdekat. Nah, terminal terdekat ke Taichungnya itu kurang lebih sekitar 1,5 jam karena ya jaraknya yang lumayan jauh itu tadi. Terus bis pertama yang paling pagi itu jam 6 pagi. Jadi kalaupun saya nekat untuk ikut sholat id di Taichung juga nggak akan keburu waktunya. Jadi ya wes, selama 3 tahun saya tidak bisa ikut sholat id. Terus kemudian ketika pindah di Taipei, ya kalian tahu kan, Korondil menyerang negara api, gitu. Jadi ya, jangankan kok ikut sholat id, keluar rumah saja tidak boleh. Itu selama hampir 3 tahun ya. Pokoknya gitulah. Terus begitu korondilnya mereda, ya kayak gini. Borot Mbak Besti, tidak bisa ikut lagi. Dan Mas kameramen, ini berlaku juga untuk Mas kameramen dan Endel, karena kita dulu tuh tinggal di satu kota ya. Endel malah lebih parah lagi karena dia tinggalnya tuh di tengah hutan pinang, karena mbah yang dirawat dia dulu tuh tinggalnya ya di tengah hutan pinang kayak gitu. Jadi mau kemana-mana susah, kalaupun nekat ikut sholat id ya tetap nggak bisa, nggak keburu waktunya. Mas Hasan pun juga seperti itu. Jadi ketika sekarang kita sudah mencar pindah keluar dari kota Nantou, akhirnya ya bisa ikut sholat id Endel sama Mas Hasan, tapi saya tidak. Oke, teman-teman yang mau tahu suasana sholat id di Taiwan itu seperti apa? Suasana sholat id di Changhua, Taiwan lur. Ini kloter pertama udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gelombang pertama lur, penuh. jabatan dan kedudukan tidak peduli menjulang ke atas lawan pun bisa diberi tempat. Ada yang berlomba-lomba mengoleksi kendaraan mewahnya, mulai dari kendaraan motor listrik yang dimodifikasi, yang mobil-mobil mewah hingga pesawat. Ini masih perjalanan lagi, belum sampai. Bibi itu beneran kan macet kene enggak ya iki jarene. Ini majunya di depan ini kita udah sampai. Dan kayaknya masih sepi ya. Perasaan aku dari tadi ngomongnya sama terus. Kalau kiri ya. Ya, kita itu buat kita enggak betul. Hati-hati motor ya. Nggak aneh iki sing jualan apa belum? Ini suasananya sholat id di luar negeri. Oh, tapi sebenarnya udah ramai kok, udah banyak orang nih. Banyak orang. Nah, aku kadang pesen nih. Ada yang jualan juga ya. Udah ramai. Antene aku dengan lo. Aku. Udah ada yang jualan.
Itu juga ada yang jualan gorengan sama jajan-jajanan. Dan di sini buat tempat sholatnya yang di luar. Tapi aku kayaknya mau sholatnya di dalam deh. Iya, itu gorengan. Nggak ngerti. Ini ada gorengan. Nasi kucing, Bu. Gorengan juga. Ini aja jajan-jajan. Beli gorengan dak? Iya ya, beli gorengan. Tendangan. Terus sini tuh ada yang jualan. Udah ya, nggak ketara ya. Sini ramai banget ya. Ya, ini suasananya kalau lebaran ini. Banyak orang yang yang nggak kebagian tempat ya, jadi kayaknya masuk ke dalam. Kalau mesolan ini nggak ada. Di PT lama saya, di PT kan itu kayak proses. Lama kan adanya kopi di rumah. Enggak ngerai. Ini Kopi dulu. itu ramai banget. Ini aku. Endang. Waktu selalu tak.